Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ke masa ini? Ada. Siapa? Guru. Sakit? Sakit apa? Jantung. Sakit di kepala tuh. Semoga yang sakit dan kesembuhan ya. Kemarin terkait dengan materi yang disampaikan perubahan dan manusia sampai apa kemarin? Yang awal. Manusia yang berubah sampai apa sudah selesai? Sudah. Ada ada? Kalau ada kita lanjutkan materi berikutnya terkait dengan yang kalian lihat di depan. Peta konsep era modernisasi. Tapi sebelum nanti kita masuk ke materi, sebelumnya kita untuk mengingatkan jurnalisme dulu, kalian menyanyikan lagu dulu, Bin. Nanti kalau menyanyikan lagu dulu, kita secara
ini terkait dengan era modernisasi yang akan kita pelajari dari ini. Tujuannya apa? Tujuannya coba dibacakan majalah tujuan yang pertama. Pembelajaran 1. Setelah melihat tayangan gambar, video, audio, peserta didik dapat membuat gambaran yang mencerminkan perubahan sosial budaya masyarakat sekitar sebelum dan setelah modernisasi. Buat kita Mas Rizky, tujuan belajar kelihatan enggak? Kelihatan kan? Kelihatan. Setelah mengamati gambar atau video atau audio, tadi dapat menganalisis dampak modernisasi di mana sekarang dan masa yang akan datang. Jika melalui penguasaan statistik dapat menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, perdagangan, transportasi, pertanian, dan lain-lain. Kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, saya ulangi sekali lagi, tadi masih ada beberapa yang masih ada kesamaan. 1. Setelah melihat tayangan gambar atau video atau audio, peserta didik dapat membuat gambaran yang mencerminkan perubahan sosial budaya masyarakat sekitar sebelum dan setelah modernisasi. 2. Setelah mengamati gambar atau video atau audio, peserta didik dapat menganalisis dampak modernisasi di masa sekarang dan masa yang akan datang. 3. Melalui penugasan, peserta didik dapat menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, perdagangan, transportasi, pertanian, dan lain-lain. Dan nanti untuk pendekatan atau model atau metode pembelajaran hari ini yang akan kita gunakan yaitu pendekatannya saintifik, kemudian modelnya ada PBL, problem based learning. Tapi sebelum nanti kita masuk ke materi, kira-kira dari jam pertama sampai sekarang tadi pelajarannya apa aja Mbak tadi? Bahasa Indonesia sama? Saja, bahasa Indonesia saja. 2 jam pelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira gimana perasaan kalian sebelum masuk ke materi PS hari ini? Tadi ketika mempelajari bahasa gimana? Senang. Sebelum masuk ke ini kita ambil bagaimana mindfulness dulu. Aturan lainnya nanti kalian amati dulu gambar ini, dan nanti setelah itu kalian bisa membayangkan kalian berada di gambar yang di situ dengan cara memejamkan mata, menunda dan memejamkan mata sambil kalian bayangkan posisi kalian berada di situ. Harapannya nanti setelah kalian menerapkan ini kalian biasanya lebih semangat dan lebih fresh. Paham maksud saya? Jadi mengikuti suara saya. Dilihat dulu, diamati dulu gambarnya. Udah? Dan kalau sudah, silakan kalian amati. Kalau sudah, kalian pejamkan mata sambil kalian bayangkan posisi diri kalian berada di gambar itu. Silakan, pejamkan mata. Jangan tidur loh ya. Sambil dihirup nafas dalam-dalam. Terus semede askar, jangan semede nanti kita tiduran. Nah, posisi tegak, badannya tegak. Mata pejamkan, bayangkan kalian berada di berpericiknya air di air terjun sambil kalian bayangkan. Ambil nafas, keluarkan pelan-pelan. Bayangkan lagi. Kalian dengarkan suara apa yang paling kalian bisa ingat. Kalian dengarkan. Ambil nafas, keluarkan pelan-pelan. Sambil membayangkan air terjun yang dingin, indah, sejuk hawanya, sejuk udaranya. Kalian bayangkan biar kalian nanti fresh ketika belajar IPS di air terjun yang udaranya sejuk, agak kedingin-dinginan, atau kalian bayangkan di Tawangmangu atau di mana yang airnya sejuk. Ambil nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan sambil kalian bayangkan posisi kalian berada di bawah air terjun.
yang paling dominan ketika kalian mendengarkan suara ini? Ambil nafas lagi, keluarkan pelan-pelan sambil kalian bayangkan sejuknya air terjun yang kalian bayangkan. Ambil nafas, keluarkan pelan-pelan sambil kalian membayangkan rekreasi di bawah air terjun atau sampingnya air terjun yang udaranya sejuk, dingin. Kalian dengarkan suara gemericik airnya. Ambil nafas, keluarkan pelan-pelan dari hidung. Ambil nafas lagi, keluarkan pelan-pelan dari hidung. Bayangkan sejuknya udara ketika di sekitar Grojogan Sewu atau di pemandangan yang udaranya sejuk sekali. Bayangkan gemericiknya air, suara burung berkicau. Ambil nafas, keluarkan pelan-pelan dari hidung. Sudah, silakan buka mata kalian. Gimana perasaan kalian ketika kalian sudah membayangkan rekreasi ke tempat ini? Salah satu atau mungkin perwakilan dari anak laki-laki. Kira-kira gimana sebelum kita belajar? Gimana Mbak Adin? Perasaan gimana? Sambil apa tuh baik? Tetap tenang dan lebih fokus. Kira-kira yang laki-laki gimana? Kira-kira apa ya Porto baik? Gimana Mas Aska? Kemana tidur semede tidur kah? Dia belum kira-kira gimana setelah melakukan refleksi atau relaksasi tadi? Tenang, sejuk. Tenang, sejuk. Mas Jarod? Porto? Mas Rizky apa nih? Mas Rizky? Supaya orang apa-apanya? Senang, ramai. Ramai. Selamat jalan kerja. Tenang. Gimana Mas Rizky? Gimana Mas? Tenang, tenang. Senang, tenang, gembira. Senangnya yang mana? Yang mana? Yang membuat kamu senang yang mana? Jawan. Kicauan burungnya. Selain itu, tok. Kicauan burung tok. Ini. Nek Mas Nopal, sudah senang. Selain senang apa Nek Mas? Tenang. Tenang. Jadi tenang. Depo sebelum ini belum tenang Mas jiwanya. Belum. Setelah mendengar ini tenang. Oke. Jadi harapannya ketika kalian sudah senang, sudah tenang, kita bisa memulai belajar terkait dengan modernisasi. Oke. Apa kemarin jadinya terkait ketika negara kita mengalami perubahan? Jadinya apa kemarin? Manusia dan perubahan kemarin sudah saya terangkan lagi.
canggih kira-kira apa lagi? Pak Mas Dadang? Enggak jadi. Pak? Enggak. Kondin? Perkembangan media sosial. Perkembangan media sosial gimana? Terkait dengan Indonesia sudah mengalami perubahan itu kan apa yang gimana menjadi gimana atau perubahan itu? Sebelum kita masuk ke modernisasi atau era modernisasi. Selain teknologi kemarin, kalau teknologi jelas ya dulunya kita menggunakan HP yang bentuknya rumah, sekarang sudah menggunakan HP yang terkait dengan teknologi. Kemudian dulu kemarin ketika kita belajar hanya menggunakan buku atau sekarang sudah menggunakan buku digital atau istilahnya apa? Terus sudah menggunakan teknologi. Mungkin selain itu apa lagi? Kalau kita lihat dulu atau terkait dengan modernisasi, kita lihat kita bandingkan terkait dengan perubahan yang dilakukan negara kita. Ini dilihat itu di depan, kelihatan enggak? Bentar. Tadi yang dikatakan Adi tadi benar, yang namanya era modernisasi itu cirinya, salah satu cirinya itu bisa terlihat itu perubahan masyarakat akibat modernisasi timbul kesenjangan sosial kemarin, banyaknya kriminalitas yang terjadi di masyarakat perkotaan. Karena apa? Kesenjangan sosial. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena apa? Tingkat pengangguran yang semakin hari semakin banyak. Makanya apa? Timbullah kesenjangan sosial. Namanya pekerjaan bisa membeli sesuatu terkait dengan keinginannya, tapi yang tidak mempunyai pekerjaan, pengangguran, akhirnya apa? Mereka cenderung menginginkan pintas, menjadi copet, menjadi perampok, atau menjadi apa dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Banyaknya kriminalitas yang terjadi di perkotaan. Akhirnya apa? Timbulnya kesenjangan sosial. Demikian juga ketika Indonesia mengalami yang namanya era modernisasi, salah satunya bisa dilihat timbulnya kesenjangan sosial. Jadi yang kaya itu semakin kaya, orang muda semakin kaya, mereka bisa membeli itu dan lain sebagainya. Karena apa? Itu tadi modernisasi terkait dengan ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, timbulnya kesenjangan ekonomi. Jadi ekonominya pun nanti ada perbedaan antara si kaya dan si miskin terkait dengan istilahnya apa? Perubahan masyarakat akibat modernisasi. Jadi yang ekonomi yang semakin kaya itu nanti akan bisa mencukupi kebutuhannya terkait dengan apa yang mereka inginkan. Akhirnya apa? Itulah yang dinamakan modernisasi. Jadi HP-nya itu sudah bagus, ditambah lagi merek yang terbaru dan terbagus lagi. Akhirnya apa? Yang dinamakan modernisasi nanti ada istilahnya kesenjangan ekonomi. Jadi ekonominya berbeda antara si miskin dan segala macam. Pasti ada, karena apa? Modernisasi tadi. Kemudian yang ketiga, terjadinya pencemaran lingkungan. Jadi terkait dengan modernisasi nanti akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Maksudnya apa di sini? Terkait dengan itu banyaknya orang yang memiliki yang namanya sepeda motor. Karena yang namanya terkait dengan kemajuan perubahan kan yang dulunya sepeda ontel dan sebagainya nanti akan muncul berbagai macam alat kendaraan yang lebih canggih yang tentunya belum tentu ramah lingkungan. Ini yang ketiga, nanti ada gambarnya di bawah bisa ditanya lagi. Kemudian kriminalitas meningkat tadi di perkotaan khususnya kalau di pedesaan, saya yakin jarang sekali terjadi yang namanya kriminalitas seperti yang saya terangkan kemarin tadi. Kalau yang namanya modernisasi nanti kriminalitas itu meningkat karena apa? Itu tadi kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, banyaknya tingkat kejahatan yang semakin tinggi. Kemudian faktor pendorongnya apa? Nah, ini bisa kita lihat adanya peningkatan jenis kebutuhan masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat itu secara otomatis meningkat karena apa? Modern tadi. Manusia itu kalau dikatakan modern otomatis kehidupannya atau kebutuhannya itu tambah semakin banyak. Istilahnya apa? Nanti kalau sudah ditentukan dengan keadaan keuangannya akhirnya nanti akan berhenti di situ. Tapi kalau uangnya masih, nanti kebutuhannya meningkat terus selama itu masih ada yang namanya daya beli untuk membelinya atau istilahnya uang. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pun juga mewakili atau mencirikan terkait dengan faktor pendorong adanya modernisasi. Jadi ilmu pengetahuan itu berkembang semakin canggih, semakin maju. Contohnya ketika kita mau mengamati penyakitnya apa atau istilahnya penyakit dalam tubuh manusia itu apa bisa dideteksi dengan menggunakan apa kayak jenis kelamin yang ketika ibu hamil itu kan juga bisa dilihat dengan menggunakan alat yang itu kayak apa namanya
USD, berarti bisa dilihat. Jadi jenis kelaminnya apa? Bisa dilihat karena apa? Adanya kemajuan atau perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan teknologi. Jadi penyakit apa yang ada di dalam itu bisa dilihat menggunakan alat-alat kedokteran yang sifatnya sudah canggih. Kemudian ketiga, akses pendidikan yang lebih baik. Jadi akses pendidikan ketika misalkan ketika pada saat COVID itu loh, kita kan tidak harus bertemu secara tatap muka, dan istilahnya pembelajaran secara tatap muka, bisa menggunakan apa pembelajaran secara daring atau dalam jaringan atau online. Akhirnya apa? Untuk mengurangi kemarin biar tidak tertular yang namanya COVID-19. Kenapa? Pendidikan kita sudah lebih baik dan lebih canggih atau lebih maju. Kemudian yang keempat, pemikiran yang berorientasi pada masa depan sehingga mendorong terciptanya hal baru, kemarin terkait dengan inovasi atau berorientasi pada masa depan. Jadi harapannya ketika kalian sekolah itu kalian punya tujuan, punya cita-cita, sehingga ada semangat untuk belajar. Tapi kalau kalian tidak punya cita-cita, itu akhirnya apa? Islah penting naik, yang penting lulus jalan kayak gitu. Itu namanya orang yang tidak punya orientasi. Tapi kalau kalian punya orientasi, saya punya cita-cita ini, Bu, saya punya cita-cita untuk menjadi ini. Akhirnya apa? Kalian nanti akan semangat. Tapi kalau kalian tidak orientasinya tidak masa depan, yang penting lulus, ya udah. Akhirnya nanti kalian akan semangatnya akan kurang. Itu terkait dengan yang keempat. Terus yang kelima, akses pendidikan yang lebih baik memungkinkan masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Jadi harapannya nanti ketika akses pendidikan itu lebih baik, nanti harapan pemerintah itu nanti masyarakatnya pun akan lebih maju terkait dengan apa? Keterampilan, baik keterampilannya, baik pengetahuannya, sehingga nanti membekali masyarakat kedepannya itu lebih bagus. Itu terkait dengan faktor mendorong adanya modernisasi. Ada berapa tadi Mas Aska? Pak malah ngantuk bilang. Saking tenangnya terus tidur loh. Ada berapa tadi faktornya? Ada Kilo ada berapa? Faktor mendorong modernisasi. Sama sekali lagi ya, ada 5. Jawabnya Mas Aska dengarkan. Dengarkan ya. 1. Adanya peningkatan jenis kebutuhan masyarakat. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Akses pendidikan yang lebih baik. 4. Pemikiran yang berorientasi masa depan sehingga mendorong terciptanya hal baru. 5. Akses pendidikan yang lebih baik memungkinkan masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Di buku kalian juga ada itu di halaman berapa itu terkait dengan era modernisasi. Sambil dilihat bukunya halaman berapa itu halaman 11. Halaman 11 era modernisasi. Atau dalam buku kalian itu ditandai dengan apa istilahnya kehidupan masyarakatnya itu serba instan. Jadi serba cepat, instan. Silakan dilihat tuh di buku literaturnya di halaman 11, modulnya dibuka. Atau di buku dari perpus itu juga ada, tapi halamannya berapa itu dilihat. Dari perpus sama berapa? Terkait dengan era modernisasi. Halaman 23 yang tidak punya waktu silakan dibuka halaman 23 terkait dengan era modernisasi, baik cirinya, akibat modernisasi maupun dari faktor pendorongnya. Kemudian dampaknya apa? Kalau tidak dilihat depan sini dulu aja. Dampaknya apa? Ini dampaknya ada beberapa. Yang pertama, mengubah pola pikir masyarakat yang semakin terbuka, logis dan rasional. Sehingga kemarin adanya apa? Kalau zaman dulu masih percaya yang namanya tahayul, masih percaya konek dan lain sebagainya. Dengan adanya modernisasi, orang-orang itu lebih cenderung berpikir terbuka dan logis. Akhirnya apa? Tidak percaya namanya tahayul, tidak percaya namanya konek lagi. Karena apa? Sudah berpikirnya sudah maju, sudah terbuka. Itu dampak yang pertama. Kemudian dampak yang kedua, memecahkan masalah dengan cepat. Karena apa? Adanya solusi masalah akhirnya dengan mudah diselesaikan terkait dengan dampak modernisasi. Jadi masalah-masalah itu tidak istilahnya apa? Tidak menumpuk, tidak bisa dipecahkan, tidak. Tapi dengan adanya modernisasi ternyata untuk memecahkan masalah itu sebuah kemudahan. Terus yang ketiga, memiliki pikiran yang terbuka terhadap penemuan baru. Jadi terkait dengan penemuan baru atau istilahnya inovasi ini akan lebih terbuka. Jadi misalnya kita ambil salah satu contoh merek sepeda motor, kalau zaman dulu kan adanya magnet, tapi kalau sekarang sudah adanya inovasi menjadi apa? Ada vario, ada apa lagi? Inovasi pada apa toh? Apa inovasi itu apa? Apa inovasi? Contohnya
kemarin sudah saya kasih tahu, misalkan sepeda motor Honda, katakanlah salah satu mereknya Honda. Dengan adanya inovasi, tahun dulu kan ada Prima, dan itu dengan adanya inovasi sekarang sudah ada yang terbaru apa? JE, Vario, terus apa lagi? NMAX itu kan Yamaha, Bang Mas. Ya Honda, Yamaha bisa beda kan nggak sih? Bisa. Produknya Honda apa saja? Jeep, Vario, terus apa nih? Nah itu dinamakan inovasi. Inovasi itu apa? Apa Mbak? Inovasi apa Mbak Adin? Apa Mbak? Siapa yang bisa? Inovasi apa? Apa? Perkembangan. Yang lainnya? Apakah inovasi tadi dari contoh tadi? Kalau udah kira-kira mengeluarkan produk grand aja kira-kira bosan nggak masa konsumennya? Nah, makanya adanya inovasi. Nah, apakah inovasi terkait dengan modernisasi? Apa? Perubahan? Apa kira-kira? Sudah ada tapi dibikin lebih bagus lagi apa namanya inovasi. Jadi istilahnya apa? Perkembangan lebih bagus lagi. Inovasi. Jadi sudah ada tapi dibikin lebih bagus lagi. Kayak udah kan sejak dulu ada itu tapi dibikin lebih bagus lagi sehingga apa harapannya konsumennya itu tidak bosan. Nanti kalau bosan akhirnya nanti pindah ke Yamaha atau pindah ke Suzuki dan lain sebagainya. Makanya Honda itu mengadakan inovasi. Jadi dari Grand, Prima, Grand, kemudian apa Supra, kemudian Supra Vario, Beat, Scoopy dan lain sebagainya sampai DJI itulah yang dinamakan inovasi. Jadi ketika nanti mereka bosan menggunakan Grand bisa mengganti dengan yang Matic, misalkan Scoopy atau apa, atau di Yamaha pun juga ada. Jadi dari Mio menjadi NMAX, dari NMAX nanti menjadi apa lagi nanti pasti ada yang namanya inovasi. Dan itu contoh terkait dengan modernisasi. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Jadi kalau kalian lihat negara kita itu pertumbuhan ekonominya ternyata semakin meningkat. Nah, kok bisa contohnya sudah perkembangan terkait dengan ekonomi sudah dipindahkannya IKN kemarin lihat nggak di TV IKN dari Jakarta sudah dipindahkan ke Kalimantan. Itu kalau ekonominya tidak meningkat ya nggak mungkin kita bisa membangun sebegitu megahnya sebegitu bagusnya terkait dengan IKN itu. Akhirnya apa bisa ditandai ekonomi negara kita itu meningkat. Kemudian terjadinya industrialisasi di segala bidang. Ini juga sudah bisa kalian lihat terkait dengan industri yang berkembang di negara kita banyak sekali. Kemudian yang keenam terjadinya perubahan perilaku serta cara hidup pada masyarakat. Jadi perilakunya sudah berubah ya Mas Jarod. Ngantuk di rumah. Oh iya ini nyimak ya tegak tuh ya maksudnya nyimak sampai enggak gitu ya. Biar kelihatan bagus sih. Dilihat depan. Kemudian yang ketujuh adanya perubahan pada kehidupan bermasyarakat akibat teknologi. Itu ya terjadinya perubahan perilaku tadi sudah. Penuh. Belum jualan kosong tadi. Soalnya punya saya juga penuh. Nah, cepat ganti itu lah. Itu sesuatu yang harus saya. Korek. Ini harus berapa menit tuh? Ini semua itu. Dan di masyarakat modern ini salah satunya memiliki sikap hidup untuk menerima hal yang baru, terbuka dan terbuka untuk menerima perubahan. Kemarin suku yang hampir tidak mau menerima perubahan suku kemarin Baduy. Tapi kenyataannya dengan adanya pemerataan pembangunan akhirnya pun suku Baduy itu menerima yang namanya perubahan. Akhirnya mereka mau menerima yang namanya kampus, makun dan lain sebagainya. Berarti suku Baduy itu sekarang sudah mengalami perubahan. Atau istilahnya apa? Bisa dikatakan masyarakat modern. Kemudian yang kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat tentang lingkungannya sendiri. Jadi
misalkan seperti itu yang kedua. Yang ketiga, sangat menghargai waktu. Untuk waktu ternyata ketika sudah ada adanya mobilisasi, masyarakat pun sudah menghargai yang namanya waktu. Jadi waktu-waktu bisa digunakan sebaik-baiknya. Ketika apalagi kalau berkaitan dengan ketika kalian sebagai seorang siswa, seorang pelajar, harapannya untuk waktu itu kalian gunakan sebaik-baiknya untuk mulai atau mewujudkan masa depan kalian. Itu yang ketiga. Terus keempat, lebih banyak berorientasi ke masa depan tadi sudah. Kelima, memandang perlu mengadakan perencanaan dan perhitungan dengan matang. Enam, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang ketujuh, percaya akan iptek apa kemarin? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang delapan, menghargai orang lain melalui prestasi. Jadi ketika teman kalian punya prestasi, silakan kalian beri ucapan. Jangan sampai kok iri atau apa. Tapi kalau iri boleh lah, tapi istilahnya ngomong biar termotivasi kalian untuk mendapatkan prestasi seperti apa yang kemarin kalian dapatkan. Jadi sebisa mungkin lah kalian mengucapkan selamat ya atas keberhasilannya atau gimana. Jadi kalian menghargai orang lain terkait dengan prestasinya. Kemudian yang kesembilan, memiliki cara pemecahan masalah yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Ini terkait dengan masyarakat modern. Kalau kalian kaitkan dampak negatif masyarakat modern ini, tadi ya terjadinya kesenjangan sosial, masyarakat berkonsumtif. Konsumtif kemarin apa? Masyarakat lebih konsumtif. Konsumtif berarti ciri negatif atau dampak negatif modernisasi. Karena kemudian punya yang merah, saya punya juga yang merah, misalnya yang kuning. Padahal merah kuning tadi tidak dibutuhkan, tidak menjadi kebutuhan, tapi cuma keinginan. Itulah yang dinamakan orang yang konsumtif. Konsumtif apa? Apa? Orang yang memiliki keinginan. Ini yang lainnya konsumtif apa? Hidup boros. Jadi orang modernisasi itu hidupnya boros. Pengen sesuatu tapi tidak sesuai kebutuhan, cuma keinginan aja. Untuk memuaskan keinginan. Jadi keinginan sama kebutuhan kan mereka kemarin sudah di kelas 8 kelas 7 itu. Jadi namanya kebutuhan sama keinginan itu beda. Jadi yang namanya orang konsumtif biasanya cuma ingin memenuhi keinginan saja, pengen toh. Kadang pengen bakso tapi tidak dimakan. Itu kadang yang namanya orang konsumtif kan seperti itu, cuma menginginkan saja tidak. Tapi kalau yang namanya orang lapar makan itu kebutuhan. Tapi kalau cuma pengen aja nanti 1 sendok 2 sendok paling udah enggak lagi. Itu namanya konsumtif. Kemudian ini yang keempat, terjadinya pencemaran lingkungan yang terus-menerus. Jadi ketika banyak sekali orang-orang yang hidup baru di sekitar mereka, akhirnya pencemaran lingkungan itu akan terjadi secara terus-menerus. Kemudian meningkatnya dampak kriminalitas tadi sudah, terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya lokal. Jadi untuk nilai-nilai budaya lokal itu bergeser dengan adanya budaya-budaya yang datang dari luar, seperti kayak kemarin K-pop atau apa yang kemarin itu bahasa-bahasa yang sering diucapkan anak-anak remaja sekarang kayak pasarangimu atau apa dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan budaya-budaya asing. Akhirnya apa? Budaya kita itu bergeser, misalkan suku Galuh atau Selamat Sore atau suku Sonten itu akhirnya anak-anak sekarang itu sudah tidak biasa menggunakan lagi, apalagi kita orang Jawa. Anak sekarang itu sudah tidak menggunakan yang namanya unggah, ungguh, atau kromo. Sudah menggunakan bahasa-bahasa yang datangnya dari negara lain atau negara luar. Kalau sekarang kita lihat Korea, Korea mana gitu. Sekarang sudah menggunakan kata-kata seperti itu. Padahal kadang ada beberapa anak yang tidak paham artinya, cuma ikut-ikutan aja. Bahkan tidak hanya bahasanya, bahkan tren dari ujung kaki sampai ujung rambut diikuti. Rambutnya dibikin seperti artis-artis Korea, tampilannya dibikin artis seperti artis-artis Korea. Akhirnya apa? Adanya pergeseran dari budaya lokal, budaya kita malah tergeser dengan adanya budaya asing yang masuk ke negara kita. Kira-kira pas enggak ya? Yang pas gimana? Yang pas yang gimana? Yang tetap mencintai negara kita, budaya negara kita, atau mencintai tanah air. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Kalau mereka mau ya silakan, kalau mau masuk ke negara kita silakan. Tapi alangkah baiknya ketika kalian sebagai generasi muda terus bangsa, seharusnya kalian tidak boleh bisa seperti kalian tetap harus menggunakan budaya-budaya lokal. Itu ya. Kemudian yang ketujuh, hilangnya adat istiadat dan budaya pada masyarakat yang sudah turun-turun, yang sudah menjadi daya tarik masyarakat. Jadi adat istiadat itu akan luntur, lama-lama akan luntur dengan sendirinya. Karena apa? Adanya budaya
menyebabkan terjadinya westernisasi. Westernisasi itu apa? Pemujaan terhadap budaya barat yang berlebihan. Ya seperti tadi, apalagi kalau kalian mempunyai idolanya artis dari mana, itu akhirnya nanti akan menimbulkan itu memuja, saking memujanya sampai mengikuti gayanya, bajunya, pakaiannya, bahkan kehidupannya sampai mengikuti idolanya. Karena apa? Itu kan dampak negatif terkait dengan modernisasi. Kemudian yang 9 terjadinya kesenjangan teknologi pada masyarakat digital ini. Terus yang terakhir lebih memilih produk impor. Jadi ketika kalian menggunakan produk impor, prestisnya itu lebih tinggi dibandingkan ketika menggunakan produk lokal. Jadi harapannya tidak seperti itu, maka sebenarnya kalian lebih bangga ketika menggunakan produk lokal dibandingkan produk impor. Akhirnya kalau yang namanya produk impor kan juga harganya relatif murah mahal. Makanya apa? Cintailah produk lokal. Biasanya kalau semangat banget gitu. Masih ingat dong kata-kata Pak Kepala ketika upacara hari Pramuka itu? Ada keisikan di dadamu, ada di mana? Ini itu ya 3 kali ya. Biar semangat. Ayo. Semangat apa? Satu, ada keisikan di dadamu? Di mana? Di sini. Tepuk pramuka 2 kali dulu. Tepuk pramuka. Dari yang nyanyi dia ikut. Kemudian terkait dengan modernisasi, sampai di sini ada yang ditanyakan modernisasi. Pokoknya cirinya apa? Hidupnya itu serba instan. Masyarakatnya hidupnya serba instan. Pokoknya kalau serba instan, pokoknya kayak kanan dia instan. Tidak mau agak teknologi, tidak mau terkait dengan hidup modernisasi. Masih tahu enggak? Pengen ulangan idenya bagaimana? Itu juga tidak bisa. Jadi harus ada istilahnya apa? Ihtiar. Ihtiar itu mendapatkan nilai bagus. Nah insan kayak gitu apa ya? Tinggi. Silakan dia terkait dengan nilainya apa ini? Adanya komunikasi, informasi, modernisasi, transportasi. Kemudian nanti ada dampak positif. Kalau terkait dengan komunikasi juga ada dampak positif negatifnya, bisa kalian lihat itu. Kalau dampak positifnya jelas, yang namanya komunikasi bisa menghubungkan orang di seluruh dunia dengan adanya HP, telepon dan lain sebagainya kan dampak positifnya bisa menghubungkan. Kalau bisa kalian bayangkan untuk saat ini kalian belum mengenal yang namanya HP, belum mengenal yang namanya telepon. Kira-kira kalau kalian punya saudara atau punya saudara yang jauh, misalkan di luar pulau Jawa sana, kira-kira bisa nggak berkomunikasi ketika belum bisa yang namanya HP atau telepon? Menggunakan surat kira-kira lama atau betul? Lama. Artinya apa? Dampak positif terkait dengan modernisasi tadi kita lebih mudah ketika kita berkomunikasi dengan saudara kita yang ada di jauh sana atau di luar pulau sana. Kalau dampak negatifnya apa? Biasanya terkait dengan dampak negatif, anak-anak itu kalau sudah belajar menggunakan HP itu sisi negatifnya itu tadi kemudian mempelajari terkait dengan materi, tapi apa? Sisi lainnya mereka menggunakan tadi untuk hal yang lain, misalnya untuk nge-game atau mencari sesuatu yang seharusnya tidak menunjang terkait dengan materi atau mata pelajaran yang disampaikan. Biasanya anak-anak itu cenderung seperti itu. Tapi semoga untuk kelas tidak ya, maksudnya tidak beda. Kemudian informasi, nanti terjawabnya dia sendiri ya, dia sendiri nanti terlalu panjang. Kalau informasi dampak positifnya mempercepat arus informasi, jadi arus informasi lebih cepat. Untuk dampak negatifnya apa itu?
menjadi individu malas untuk bersosialisasi secara fisik. Karena apa? Gampang, misalkan nyamperin temannya saja tak tungguin di rapatan misalkan. Tapi kalau dulu sebelum ada HP, sebelum ada WA, mereka nyamperin sampai ke rumah, ayo berkendak. Tapi dengan adanya apa? Dengan adanya HP mereka cenderung malas bersosialisasi. Padahal apa? Kodenya manusia kan sebagai makhluk apa kemarin? Makhluk sosial. Jadi seharusnya makhluk sosial itu kodenya jadi bersosialisasi. Kalau mentang-mentang HP terus nyamperin temannya, ayo tak tungguin perangkatan jam itu. Itu kan berarti akhirnya memanas bersosialisasi. Tapi kalau sebelum adanya HP, sebelum adanya teknologi masuk, mereka bersosialisasi. Tidak hanya kalian, ibu pun demikian. Ibu ketika mau kondangan, mau PKK atau warisan, mereka nyamperinnya lewat teknologi atau lewat HP. Akhirnya apa? Berkurangnya bersosialisasi. Padahal kalau manusia itu kan makhluk sosial, seharusnya bersosialisasi. Kemudian terkait dengan ini industrialisasi, dampak positifnya dapat melipat gandakan hasil produksi dengan cepat. Ini dampak negatifnya dapat menimbulkan polusi udara. Kalau dikaitkan dengan produk mungkin hasilnya pun lebih cepat karena sudah modern, mungkin alatnya pun yang digunakan sudah modern. Tapi di sisi lain polusinya juga banyak terkait dengan produk yang dihasilkan banyak, polusinya juga yang dihasilkan pun juga banyak terkait dengan industrialisasi. Transportasi itu demikian, dampak positifnya ada, dampak negatifnya ada. Dampak positifnya apa? Mempermudah perpindahan orang dan barang. Jadi misalkan ketika kita mau ke suatu kota atau suatu negara, misalkan dengan menggunakan transportasi yang lebih mudah dan murah terjangkau, atau istilahnya apa? Terjangkau waktunya. Misalkan saya mau ke Jakarta, Bu, tapi 1 jam aja biar sampai, naik aja pesawat biar lebih mudah. Tapi harganya yang menyesuaikan dong. Kalau naik bis nanti 7 jam, 8 jam baru sampai Jakarta. Tapi kalau waktu yang akan kalian gunakan pengennya singkat, ya udah gunakan yang namanya pesawat. Karena kalau sudah adanya modernisasi terkait dengan transportasi. Dampak negatifnya apa? Tadi salah satunya bisa menimbulkan polusi udara, keduanya menimbulkan kemacetan jalan. Kalau udara yang tidak macet, akhirnya kalau macet nanti kan mengakibatkan apa? Seharusnya sampai tapi sampainya agak tertunda. Karena apa? Menimbulkan kemacetan jalan. Apalagi ketika kalian amati pas mudik itu loh, ketika terjadinya urbanisasi kemarin apa? Perpindahan penduduk dari desa ke kota karena alasan-alasan mungkin cari kerjaan, mungkin mengikuti suami atau mengikuti suami karena di kota dan lain sebagainya. Sehingga ketika lebaran atau istilahnya ada mudik itu muncul yang namanya kemacetan karena banyaknya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa menuju ke kota. Harapannya jangan sampai kalian nanti ketika lulus sekolah melakukan urbanisasi. Jadi kalau bisa ya di sekitar sini aja, cari pekerjaan di sekitar sini aja. Bahkan sekarang kan pemerintah sudah memberikan solusi, yang namanya kerja pabrik itu tidak harus di kota, tidak harus di Jakarta, tidak harus di Surabaya atau di Bekasi dan lain sebagainya. Cukup di sini juga ada pabrik, sama-sama pabrik. Tapi ya tentunya UMR-nya yang membedakan. Kalau di Jakarta berapa, kalau di sini berapa. Tapi ketika kalian bayangkan UMR sini, kalau UMR Jakarta kalau digunakan untuk perputaran kehidupan nanti pun juga akan sama. Ketika kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari, nyewa kos berapa, makan berapa dan sebagainya, akhirnya apa? Akan tidak jauh beda ketika kalian bekerja di Jakarta. Bahkan kalau di sini kan setiap hari kalian bisa berjumpa dengan orang tua kalian, bisa bersilaturahim dengan keluarga terdekat. Tapi kalau di Jakarta 3 bulan sekali kadang belum bisa pulang. Bahkan 1 tahun sekali kadang masih ada sesuatu yang harus diselesaikan. Katanya tiketnya habis lah, katanya inilah, katanya malas macet dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Solusinya pemerintah itu sudah tepat melakukan pemerataan terkait dengan lapangan pekerjaan yang diberikan di perkotaan-perkotaan yang dulunya sudah padat. Harapannya apa? Biar tidak ke Jakarta, biar tidak ke kota-kota besar. Oke? Biar tidak menimbulkan apa? Kemacetan jalan. Itu terkait dengan urbanisasi. Kemudian ini perbedaannya yang tradisional sama modern. Kalau tradisional berangkat dalam nilai-nilai budaya lama, tapi yang modern jadi tidak, teknologinya mutakhir. Terus yang kedua menghormati adat istiadat dan tradisi. Kalau yang modern terbuka terhadap pengaruh dan budaya luar. Terus yang ketiga menggunakan metode dan arah yang telah ada selama berabad-abad. Terus kalau yang modern menggunakan teknologi modern untuk
modern lebih individualistis dan berfokus pada pencapaian pribadi, berfokus pada pengetahuan dan relevan dalam dunia kerja yang berubah. Ya, didasarkan pada sebuah industri dan jasa yang besar. tangan dulu untuk jarak biar semangat. Ada yang tanyakan terkait dengan yang perbedaan tradisional sama modern intinya? Yang dulu ada yang tanyakan dari. Jadi bedanya jelas ya, yang tradisional itu yang bagaimana, yang modern yang bagaimana, jelas sama modern. Dilihat dulu, dibedakan. Oh, yang tradisional ini, yang modern ini. Jadi kalian bisa mengategorikan diri kalian, aku saya tradisional, saya yang modern. Silakan kalian amati perbedaan yang tradisional sama yang modern. Jadi nanti kalian bisa memasukkan diri kalian termasuk orang yang modern atau orang yang masih tradisional. Ada bedanya yang ditanyakan? Ada ya, jelas ya? Ini terkait dengan bidang pendidikan, bisa kalian lihat. Kalau yang tradisional yang sebelah sini, yang modern itu bisa kalian lihat. Terkait bidang pendidikan, cara mengajarnya guru itu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan ini pertanian. Nih, yang modern kalau zaman dulu itu masih menggunakan apa? Buku. Kalau sekarang sudah menggunakan modern. Zaman dulu masih menggunakan ini. Ibu bisa masih padi menggunakan tenaga manusia atau sumber daya manusia. Kalau sekarang sudah menggunakan mesin itu. Nih, banyak. Di pertanian ya, kemudian lanjut terkait dengan industrialisasi. Bidang ekonomi atau industrialisasi. Kalau perlu zaman dulu itu masih menggunakan ini, jadi sehari aja kadang masih dapat separuh, tapi kalau sudah menggunakan mesin itu sehari dapat berlembar-lembar ini. Kenapa? Sudah menjadi modernisasi. Jadi alatnya itu sudah beda. Bisa kalian lihat itu, bisa kalian bandingkan antara sisi kanan dengan sisi kiri. Di pabrik itu juga pemasan, ketika pemasan menggunakan manual lama sekali, tapi kalau menggunakan mesin itu dalam hitungan jam sudah menghasilkan beberapa kaleng. Lanjut terkait dengan industri ya, dan transportasi jelas itu. Zaman dulu masih menggunakan. Kira-kira kalau sepeda motor ini ada sisi positif negatifnya enggak? Enten betul. Enten positifnya apa kira-kira ketika kalian mengayuh menggunakan sepeda? Sehat, sehat. Terus mengurangi polusi, itu apa lagi kira-kira positifnya? Tidak menggunakan bahan bakar. Negatifnya lebih lama, capek, lebih lama capek. Kalau yang sepeda motor positifnya apa? Terus mencapai jarak jauh. Misalnya Semarang iso ya mas, bisa Semarang iso, yang Salatiga iso, Jakarta iso, apalagi ke Semarang ya Jakarta aja bisa. Terus kira-kira apa lagi sisinya? Sisi positifnya yang ketika kita menggunakan yang modern dibutuhkan bahan bakar positif atau negatif? Negatif. Kalau negatifnya sudah sedang menimbulkan polusi. Jadi bahan bakar dikasih bahan. Kemudian yang bawah bisa. Hampir sama sih ya, bisa sama kopi hampir sama. Positif negatifnya karena manusia
aduh saya pesen ini dan sebagainya karena apa adanya teknologi. Jadi sebenarnya pakai sensei itu masih pasarnya masih tradisional, sekarang sudah menggunakan supermarket. Terkait dengan bidang perdagangan yang terakhir di bidang kuliner. Tahu ini namanya apa ya sebagai ini yang pakai ada apinya itu namanya apa? Tunggu. Apa tunggu? Tunggu. Tunggu ya, pakai aku tunggu sih. Jalan aku terserah. Jika ini ya beda ya. Tunggu kalau tunggu ya beda karena tunggu misalnya lari aja tunggu dulu. Misalnya kalau yang tiga yang terus yang tunggu sih gitu. Nah tunggu beda tunggu seperti untuk masak itu ya. Sekarang sudah menggunakan yang namanya apa? Namanya apa? Bawahnya tunggu namanya apa? Panci. Panci. Oh enggak, bawahnya tunggu ngejikok ya. Bawahnya kompor ngejikok. Namanya apa yuk? Walaupun sudah modernisasi harus tahu namanya apa? Ceret. Namanya apa? Ini loh panci apa itu masak sama dia di tahu itu dapur ada namanya resto ibu ada alumni jenengan bu nggak paham ibu ini alumni sini loh alumni SMP 1 sini loh kamu cuma disenyumin aja seorang Masya Allah namanya apa mbak saya masak nasi jadi dari sekolah itu loh panci ada yang sudah pernah makan segolibat masih di dan masa ini namanya apa? Kendil. Pakai masker dulu, modern banget ini tapi ininya. Udah masakannya apa? Nah akhirnya apa? Berarti saya bilang makan walaupun sudah mulai produksi kalian juga harus tahu namanya apa itu. Walaupun karena sudah termasuk era modern, tapi alangkah baiknya kalian juga mengenal alat-alat yang tradisional. Harapannya apa? Tidak menghilangkan budaya-budaya yang ada di negara kita. Atau istilahnya apa? Alat-alat yang dulunya ada di salah satu terus dihilangkan tentu saja jangan. Minimal kalian itu juga paham ketika kalian sudah pernah menggunakan digital, jen dan sebagainya, kalian itu juga harus tahu namanya apa, alat apa itu harus kalian juga harus tahu. Jangan istilahnya apa? Orang jangan itu ya. Ada yang ditanyakan terkait dengan teknologi, baik dari teknologi terus dagangan sampai ini kuliner, bidang kuliner terkait dengan modernisasi. Walaupun tadi masih bingung antara panci sama alat untuk masak nasi gede. Nanti ditanyakan enggak? Jelas ya? Kalau sudah jelas, untuk yang sudah jelas kan berarti harus dievaluasi nih, benar-benar jelas. Nah, ini silakan. Tapi tentunya ini nanti karena kita pembelajarannya tadi berdiferensiasi, nanti saya harapkan kelompoknya nanti menyesuaikan siapa yang suka memasak, nanti kalian amati terkait dengan teknologi kuliner tadi, yang terkait dengan yang suka belanja, terus tanya apa, berbicara, mendengarkan atau melihat, nanti diskusinya kalian amati terkait dengan masalah tadi yang saya tanyakan tadi loh. Jadi nanti silakan kalian berkelompok yang suka mendengarkan, silakan nanti berkelompok di sini, yang suka membaca kelompok sini, terus yang suka mendengarkan dan membaca kelompoknya di mejanya jalan ke belakang. 3 kelompok aja. Yang suka gambar kayak Mas Andika, silakan nanti berkelompok. Diulang gambar, baik. Nah yuk, wes kenapa lalu? Saat jarak mendengarkan, kalau mendengarkan jangan tekan ini, yang membaca ini. Ayo silakan berkelompok yuk. Yang membaca sini, mejanya Andin ke belakang. Nah, berkelompok dulu. Kelompoknya nanti, yes.
yang situ nggak usah. Nanti kan berkelompok pasti ada cara misalkan mendengarkan sambil berkelompok jadi satu. Atau mungkin ada yang nggak suka apa-apa, yo rasa nunggu, mungkin ada. Ya yang berkelompok tuh yo. Ya yang cewek-cewek sama ini. Sini. Itu sama. Suka nyambi. Terus kan nyanyi? Nyambi. Nanti kalian kerjakan soal ini ya sesuai dengan ini. Coba ini, coba ini, ini. Berarti ini siapa dulu? Tidak apa-apa, karena tadi sukanya itu kok. Baju itu yang dia apa tuh? Dari kantor. Sebenarnya bisa jadi nanti kejawabannya. Kelompoknya. Tadi juga mereka sehingga suka semuanya ke depan. Jika Ica Digambar tadi dijawab dulu nggak digambar? Sebaliknya sini nggak apa-apa. Untuk bonsainya ada kuncinya. saya belum. Untuk mau merah bonsainya boleh lihat dia tuh ya. Ya, dia. Kuncinya mana mas? Jadi barang dan mana kelompoknya mana? Ya. Ada sana nih, kalau sana ada sana. Silakan nanti untuk melihat, silakan dilihat, tapi nggak apa-apa diambil, tapi sampai. Bisa dilihat soalnya. Silakan. Makanya biar diambil untuk dicari.
Jangan digunakan sewajarnya saja terkait dengan materi yang saya berikan tadi. Nah, biasanya kalau ada perubahan kan ada dampak positif negatifnya kasih perubahan. Positifnya apa, negatifnya apa. Saya dua-dua saja. Positif dua, negatif dua. Sampai jam berapa? Misalkan untuk kita kan saya sudah jam itu. Besok kalian membawa mapel matematika untuk mengganti kelas dari ini. Besok sendiri. Jadi besok jamnya dulu kan ada tuh jam 5 itu. Baca ke pas ini 2 jam loh. Ganti jamnya IPS. Jadi apa? Karena kan kelas 9 kan enggak ada apa pelajaran. Jadi ya kan enggak ikut karena apa? Yang ikut karena kelas berapa? Masa mau karena apa ya pelajaran apa lagi? Aku sudah menjadi pokoknya besok jam-jam IPS ganti pagi matematika saya langsung ke kelas 9 tidak kelas 9 buat ikut karnaval pulangnya tetap jangan ke karnaval itu kelas 8 yang tahu gimana ya kelas 8 kelas 9 itu nggak ikut apa-apa kegiatannya sudah apa kelas 9 pas kelas sambilnya ditulis tahun karnaval jadi sudah di situ kan bosan. Sampai dengarkan dia, karena waktunya sudah penuh di berikutnya, yaitu nanti untuk PS, nya berkelompok silakan kalian bilang tidak harus bertatap muka karena gunakan untuk kalian bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dapat kasihkan. Pertemuan yang akan datang nanti dikumpulkan. Oke, nanti ditanyakan sebelum saya tutup. Jelas apa tadi yang saya share? Jelas ya? Kalau sudah jelas untuk pertemuan hari ini, jangan lupa PR-nya ya. Semangat untuk belajar selalu. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya dikembalikan ke boxer. HP dikembalikan lagi ke boxer. PR